warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di pendidikan dan pelatihan manajemen bencana yang diikuti oleh 35 orang peserta dari berbagai instansi Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Heru Sugiharto dari Dinas SSDM Provinsi Jawa Tengah akan membahas materi pembelajaran mengenai proses dan contoh mitigasi erupsi gunung berapi kepada Bapak Ibu. Membahas masalah gunung api tidak akan lepas dari pembahasan tentang ancaman letusan gunung api, penyebab letusan, dampak yang ditimbulkan, tanggap hadapi bencana gunung api, dan mitigasi bencana gunung api. Untuk ancaman letusan gunung api, antara lain ada aliran lava pijar, jatuhan material pijar, awan panas, gas beracun, lahar panas maupun dingin, hujan abu dan pasir yang bisa merobohkan bangunan. Kemudian, penyebab dan jenis letusan. Ada magmatik, yaitu keluarnya magma dan gas. Ada freatik yang merupakan letusan yang didominasi oleh uap air, dan ada freatomagmatik, campuran dari keduanya. Kemudian dampak yang ditimbulkan. Ada luncuran awan panas dengan temperatur sekitar 600 derajat Celcius dapat membakar yang dilaluinya, korban jiwa dan harta benda. Ada lagi luncuran lava pijar dengan temperatur sekitar 1000 derajat Celcius, berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan. Hujan abu yang akan mengganggu penerbangan dan endapan awan panas dapat merusak lingkungan dan harta benda. Kemudian ke tingkatan status gunung api. Tingkatan status gunung api mulai dari normal, siaga, waspada, dan awas. Tanggap hadapi bencana gunung api mulai dari pra bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Setelah itu kita akan masuk pada mitigasi bencana gunung api. Mitigasi merupakan proses pencegahan bencana letusan gunung api atau pengurangan dampak bahaya letusan gunung api yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah kejadian bencana. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak dijumpai gunung api. Tercatat ada 129 gunung api aktif di Indonesia, dengan 68 diantaranya merupakan gunung api yang sangat potensial untuk meletus. Frekuensi letusan gunung api di Indonesia tercatat antara 3 sampai 5 kali per tahun. Oleh karena itu, korban akibat letusan gunung api di Indonesia juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Bahaya yang sering ditimbulkan oleh letusan gunung api, salah satunya adalah awan panas dengan suhu antara 200 sampai 800 derajat Celcius, kecepatan 54 sampai 144 km per jam, jarak tempuh 8 sampai 15 km dari pusat erupsi. Contoh, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Awu, Gunung Tambora, dan Gunung Agung. Ada lagi namanya lemparan batu atau piroklastika. Erupsi eksplosif yang melemparkan bom vulkanik, lapili, dan pecahan lava. Jarak tempuh tergantung dari tipe dan kekuatan erupsi. Bisa mencapai 10 km untuk tipe yang dahsyat. Contoh, Gunung Rakatenda dan Gunung Awu. Bapak Ibu sekalian, pada umumnya beberapa cara mengetahui prediksi gunung meletus antara lain: 1. Mempelajari sejarah dan periode letusan gunung berapi. Yang kedua, membuat pengamatan geofisika, magnetik, dan
thermal properties. Yang ketiga, mengamati perubahan topografi. Keempat, memonitor aktivitas bawah permukaan atau seismik yang berasosiasi dengan gunung api. Yang lima, terakhir, membuat peta rawan bencana gunung api. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk keberhasilan penanggulangan bencana gunung berapi, beberapa hal yang perlu diperlakukan antara lain. Yang pertama, kita perlu mengenal gunung api dengan memahami penyebab terjadinya letusan, ancaman atau bahaya yang ditimbulkan, dan dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, upaya mitigasi bencana letusan gunung api meliputi sebelum terjadinya bencana, saat terjadi bencana, sesudah terjadi bencana, kemudian perlu juga pengurangan risiko bencana, dan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Tujuannya adalah meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia sebagai negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia sudah selayaknya dapat mengelola dengan baik manfaat dan mengantisipasi bahaya letusannya sehingga tidak menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta benda. Demikian Bapak Ibu, garis besar materi yang akan disampaikan. Untuk menambah wawasan dan pendalaman materi, Bapak Ibu dapat membaca pada modul yang sudah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.